periode 1, 1953 sampai 1959, menuju negara modern. Sejak merdeka dan berdaulat, belum pernah Indonesia mengalami sedemikian banyak kesulitan di berbagai lapangan, seperti dalam tahun laporan ini. Perkembangan ekonomi berlangsung dalam suasana yang tidak memuaskan. Banyak tanda yang mengisyaratkan kemunduran yang mengkhawatirkan. Kemunduran ini perlu dihentikan segera. Periode 2, 1959 sampai 1966, membangun sikap kebangsaan. 1960 sampai 1965 merupakan suatu periode di mana pemerintahan negara dilandaskan kepada manifesto politik. Dalam masa tersebut, seluruh perekonomian diatur dalam rangka ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin, yang akhirnya menjurus ke arah etisme di mana negara makin lama makin banyak turut campur dalam segala kehidupan ekonomi. Periode 3, 1966 sampai 1983, ekonomi sebagai haluan negara. Seperti telah diperkirakan semula, devaluasi memberikan pengaruh yang lebih langsung pada barang-barang ekspor non-tradisional, khususnya hasil industri dan kerajinan. Nilai ekspor barang-barang tersebut melonjak seiring naiknya harga barang-barang ekspor di pasaran dunia. Perkembangan ini menghasilkan kelebihan neraca pembayaran yang jauh lebih besar dibanding periode sebelumnya. Periode 4, 1983 sampai 1997, globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara. Tumpuan harapan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia dalam tahun 1980-an ini adalah sektor non-migas dalam pengertian yang luas. Sektor anggaran maupun pinjaman lunak luar negeri kurang biasa diharapkan, sehingga satu-satunya harapan dan perlu digalakkan adalah sektor masyarakat atau swasta. Periode 5, tahun 1997 sampai 1998. Krisis segala lini. Rupiah sempat terjun bebas. Rupiah terhantam menyusul krisis nilai tukar baht Thailand. Upaya intervensi gabungan BI bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tak terlalu banyak menolong kestabilan nilai rupiah. Modal asing ditarik, spekulasi di pasar uang dan pasar valuta asing marak. Rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.000 perak per dolar pada Juni 1998. Sebelum krisis $1 berapa kisaran 2.300 rupiah. Pada akhir 1998, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 rupiah sampai 8.000 rupiah setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintahan baru. Pemilu 1999 yang berjalan lancar berpengaruh positif dan rupiah makin menguat. Periode 6, pada tahun 1999 sampai 2004, berbenah pasca krisis. Kedudukan tugas Bank Indonesia berdasarkan UU nomor 23 tahun 1999. Peran bank berdasarkan UU no 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Bebenah dengan arsitektur pembankan Indonesia. Sistem clearing. Peran Bank Indonesia berdasarkan UU 24 tahun 2002 tentang surat utang negara. Periode 7, 2004 sampai 2011, fokus ulang peran BI. Amandemen UU BI, penyelenggaraan sistem pembayaran, pengendalian moneter dalam hubungan antara BI dan pemerintah, Nation Targeting Framework. Ini penyempurnaan fungsi the lender of the last resort, bank sentral. Ini mata uang. Beralihnya tugas pengawasan bank. 16 bank ditutup. Pada tanggal 3 September 1997, sidang kabinet terbatas Ekuasbank dan Prodis antara lain memutuskan melikuidasi bank-bank yang tidak sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada tanggal 8 Oktober 1997, pemerintahan memutuskan meminta bantuan IMF untuk menanggulangi krisis. Dalam pemberian bantuan tersebut, IMF juga mensyaratkan penutupan bank-bank yang tidak solven.
Pada tanggal 21 Oktober 1997, pemerintah menyampaikan usulan penutupan 7 bank. Namun IMF mengendaki lebih dari jumlah tersebut yang akhirnya setelah melalui serangkaian kajian disepakati 16 bank yang harus segera dilikuidasi. Pada tanggal 27 Oktober 1997, Bank Indonesia membentuk tim persiapan dan pengawasan pelaksanaan likuidasi TP3L untuk menangani seluruh aspek yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan likuidasi bank dan membantu pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tim likuidasi yang dibentuk masing-masing bank. Pada tanggal 1 November 1997, pemerintahan mengumumkan likuidasi 16 bank swasta nasional. Likuidasi tersebut ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Keuangan. Dan pada akhirnya 3 November 1997, untuk mencegah kemerosotan kepercayaan terhadap perbankan, pemerintah memutuskan untuk membayarkan dana talangan yang akan dikembalikan dari penjualan aset bank-bank yang dilikuidasi. Emas moneter Indonesia ada yang sempat meloncang ke Australia dan Afrika Selatan. Apa hubungan emas dan bank? Dahulu setiap kelompok masyarakat memiliki sistem satuan nilainya sendiri. Meluas perdagangan memunculkan kebutuhan mata uang komersial yang dapat diterima masyarakat luas. Ide ini terwujud dalam bentuk banknotes atau uang kertas bank yang dilakukan oleh bank. Dalam perkembangan, penggunaan emas sebagai jaminan mulai berkurang dari ke waktu karena masyarakat memulai menaruh kepercayaan terhadap mata uang. Persediaan emas tidak mungkin mencukupi untuk mengejar berputar uang dalam dunia bisnis yang bergulir cepat. Mesin cetak ori di hadapan kita sekarang terhadap sebuah mesin cetak tua yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Bahkan mesin inilah uang pertama bangsa kita, yaitu Oeng Republik Indonesia atau ORI, berhasil dicetak, diedarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat untuk menggantikan uang Jepang dan Nika. Masa Hindia Buddha dari abad 4 sampai abad 15, dan di sini ada masa kerajaan Islam dari abad 13 sampai abad 16. Masa perdagangan pada tahun 1912 sampai 1999. Masa Hindia Belanda 1800 sampai 1945. Masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Masa pemerintahan RI 1945 sampai 1964. Dan masa Bank Indonesia dari 1953 dan sampai sekarang.